Oh, wow, April ini penuh dengan perayaan. Seskap kesayangan Presiden Prabowo Subianto sedang berulang tahun di April ini. Tentu patutlah, kapan lagi melihat pria begitu dirayakan. Gak cukup berada di luar negeri, setelah sampai dalam negeri pun masih penuh dengan perayaan. Alhamdulillah, sungguh nikmat saat duduk di kursi kekuasaan ya. Semua bisa merayakan. Nah, Indonesia baru saja merayakan ulang tahunnya Seskap Teddy ya. Mulai dari presiden, pramugari, hingga ASN. Begitu senangnya, begitu bahagianya. Kan mumpung banyak yang merayakan ulang tahun ya alhamdulillah. Soal rakyat nanti dulu lah, yang penting Seskapnya bahagia lahir batin jiwa raga. Pokoknya mah gitu deh. Kita ulas bersama dalam Vision dan jangan lupa subscribe. Nah ini dia ya, kita akan baca beritanya. Ini berbagai media tentu mengangkat berita ini. Senyum Seskap Teddy saat mendapat surprise ulang tahun dari Presiden Prabowo. Ini aku juga mau baca beritanya Kak Vina. Ini beritanya dari Fox Netizens. Pokoknya April full bulannya Seskap Teddy. Dari Paris, pesawat, dan sekantor rayain. Dan ini captionnya, dari presiden sampai PNS-nya rayain bulannya Seskap Teddy. Gak usah khawatir, kan gratis. Yang bayar pajak rakyat, termasuk ngegaji para PNS itu. Kerja bukan malah joget-joget, ngerayain ultah. Aduh, ini sebagai perempuan nih ngiri banget ya. Ya ampun, kapan ya? When ya, when? Kalau kata netizen, when ya dirayakan Dirayakan gitu. di pesawat kapan? Kapan ya Allah? Mau banget. Hotel super fancy, Presiden soon. Ini dari hotel mewah di Paris sampai tiba di Indonesia pun semua mata tertuju padaku. Pada Seskap Teddy, bukan pada kita. Iya benar. Udah GR ya bulannya. Iya. Ini rakyat Indonesia ini baik-baik ya. Lihat beginian aja tetap bayar pajak loh, patuh loh. Ini betapa mulianya Cintanya rakyat Indonesia ke negara kita. Ya Allah. Ya ampun. Baik banget para WNI ini ya. Ya harusnya para pejabat tuh terima kasih gitu sama Terima rakyat. kasih bisa hidup pensi berkat pajak-pajak yang dibayar tertib oleh para WNI. Kak, jangan lupa sama yang selalu gembar-gembor sama efisiensi anggaran. Oke, efisiensi anggaran. Ternyata yang disuruh efisiensi rakyatnya. Kalau yang punya posisi strategis mah ya Aman. ya aman, terkendali. Terkendali. Nah, kita lihat dulu komentar netizennya Kak sekarang. Oke, kita ini akan baca dari akunnya Amri Gifari. Tahun depan kayaknya akan jadi libur nasional buat ngerayain ultahnya dia. Oh, Mungkin jangan ya, dong. bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin ya kan? Tapi jangan. Jangan sampai Jangan sifatnya sampai. ya. Masa iya, emangnya pahlawan sampai jadi pahlawan aja nggak segitunya dijadiin libur nasional gitu kan? Nah, ini aku mau baca komenan dari yusro.h6. Pejabat berpesta menikmati uang rakyat, sementara rakyat banyak yang kelaparan. Nah, rakyatnya Nah, ini kan. mengencangkan ikat pinggang, tapi kok pejabat-pejabatnya tetap hidup senang gitu ya? Melonggarkan ikat pinggang. Yes, melonggarkan ikat pinggang karena perutnya mulai membuncit. Nah, ini kita baca dari negara moderator yang ngerayain penjilat semua. Ini netizen ya yang ngomong. Sekali lagi kita hanya membacakan. Nih, ada komenan dari Kiki Primasari. Tidak etis, nilai empati di tengah rakyat yang buat makan aja susah. Nyari gas LPG susah. Dari awal banyak ibu-ibu yang ngefans sama Pak Teddy Bear. Apa hanya aku yang tidak? Kak Vina gimana? Kak Vina ngefans nggak? Jujur dari awal enggak sih, bukan yang termasuk ngefans kayak ya masih banyak lah tokoh-tokoh yang bisa diidolakan gitu. Jadi Kak Vina ngefans siapa nih? Sekarang yang menjabat tuh siapa Kak Vina? Banyak. Oh, kalau yang menjabat sekarang, kalau aku ngefans sama yang hari ini katanya lagi dipuji netizen ganteng banget, Pak Bahlil. Wow. Iyalah, keren banget. Ya Allah, besok aku pakai baju kuning lah. Masya Allah, ternyata Iya. Kak Vina ngefans sama Pak Bahlil. Iya, ngefans banget. Ulan ngefans sama siapa?
Kalau aku sama Pak Purbaya. Oke. Kenapa ngefans sama Pak Purbaya? Karena ya untuk sementara kayaknya dia yang paling kelihatan menonjol gitu di aku. Karena seperti ada harapan, memberi harapan Iya, baru semoga gitu aja ya. emang harapan itu menjadi kenyataan. Terwujud, ya, Kita titipkan betul. ke Pak Purbaya. Kalau aku mungkin ngefans juga sama kepala BGN ya, soalnya duitnya banyak banget kayak nggak habis-habis gitu. Ya kan siapa tahu kecipratan nih habis gue muji kan. Biasanya kan kalau habis memuja-muji itu kalau kita pinter tuh terkecipratan lah ya kan. Ya aku doain deh semoga dapet. Ayo di notis dong sama kepala BGN Bagi-bagi gitu. Semoga nanti dapet deh jatah dapur MBG. Iya, banyak. iya bisa jadi. Ini kemudian ini ya kita beralih ke komentar selanjutnya. Ada Ari Alvina, pendukungnya kok masih ada yang belum sadar ya, heran aku ya. Tanyakan pada yang masih belum sadar lah. Jadi memang begitulah netizen ya. Kenyataannya di rezim sekarang memang full dengan perayaan-perayaan gitu ya, yang ditampilkan, diposting gitu. Ya rakyat Indonesia juga duitnya banyak Kak. Jadi ya mungkin bahagia selalu. Iya. Banyak lah buktinya bisa bermegah-megahan kan pejabatnya. Berarti kan itu membuktikan bahwa pajak dari rakyat tuh cukup untuk memprovide kehidupan fancy itu. Ya, tapi jangan lupa uang rakyat tetap harus kembali lagi ke rakyat. Itu intinya. Betul. Tapi ya ini point of view kita ya. Semoga aja perayaannya cukup sampai sini, jangan sampai dicontoh oleh pejabat-pejabat lainnya. Jangan sampai uang-uang rakyat nih dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak esensial. Iya, benar. Ya kan? Yang tidak membawa manfaat dan ini kan tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat gitu loh. Semoga para pejabat kita mikir gitu kan. Pak Prabowo selalu bilang kalau kita harus efisiensi anggaran. Iya, yang perlu-perlu aja gitu kan. Nah, apakah hal-hal seperti ini tuh ya kita tahu lah ini tidak ada manfaatnya gitu kan. Jadi kalau menurut para visioner bagaimana? Jangan lupa komen, like, dan subscribe.